Hah? Hah? Halo adik-adik, perkenalkan, nama kakak Aurel. Di sini kakak ingin bercerita tentang sesuatu. Judulnya adalah Anak Tupai yang Tersesat. Cerita ini ditulis oleh Kak Listoman Tanjung. Sudah siap dengar ceritanya? Yes. 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 Pada suatu pagi, seekor anak tupai sedang kebingungan mencari jalan pulang. Mungkin karena keasikan bermain, ia jadi lupa kalau sudah jauh meninggalkan keluarganya. Hingga siang hari, si tupai belum menemukan jalan pulang. Dan perutnya mulai terasa lapar. Aduh, perutku terasa lapar. Bagaimana jika aku makan dulu? Tapi di mana ya? Akhirnya, si tupai ini ingin mencari makan dulu sebelum akhirnya pulang. Dan ia mulai membayangkan, nikmatnya makan pisang. Akhirnya, si tupai meloncat-lincah dari satu pohon ke pohon lainnya. Ia juga turun ke bawah, kemudian menyusuri semak belukar. Akhirnya, ia bertemu buah nanas. Buah ini tampak segar, tapi tidak bisa didekati karena daunnya berduri. Lalu, anak tupai pun terus bergerak mencari makanan. Ia naik ke pohon besar dan hidungnya mencium bau yang harum. Sepertinya aku suka buah ini. Ternyata tupai ini menemukan buah durian. Tapi lagi-lagi tidak bisa didekati. Ia tak bisa membukanya karena berduri. Tak lama kemudian, si tupai menemukan buah semangka hijau. Tapi ia hanya memandanginya. Ia menjadi ragu karena ibunya pernah berkata, tapi kata ibuku, buah yang bisa dimakan itu warna kuning dan merah. Perut tupai pun semakin lapar karena tak kunjung menemukan makanan. Tapi ia tetap berusaha menemukan makanan. Kali ini ia menemukan buah belimbing berwarna kuning. Akhirnya aku menemukan buah berwarna kuning. Pasti ini lezat. Nyam 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 nyam. Tak lama kemudian ia memuntahkan belimbing itu karena rasanya sangat asam. Ya, akhirnya si tupai pun meninggalkan pohon belimbing itu. Anak tupai semakin gesit mencari makanan. Ia baru saja menemukan pohon jeruk yang lebat buahnya, tapi lagi-lagi berduri. Dengan cerdik, ia menggunakan kayu panjang dan menjatuhkannya. Tapi ia juga tidak makan banyak karena rasanya yang asam-asam manis itu terasa aneh di lidahnya. Usaha anak tupai yang tak mengenal lelah ini akhirnya berhasil juga. Ia menemukan pohon pepaya di dekat pohon mangga dan pohon sirsak. Wah, dengan lahap ia makan habis buah pepaya ini sampai-sampai ia kekenyangan. Wah, akhirnya aku sekarang kenyang. Setelah mengisi perut, akhirnya ia duduk santai untuk beristirahat. Setelah tenaga anak tupai pulih kembali, ia langsung melesat kencang menuju rumahnya.
Di tengah perjalanan, ia menemukan kura-kura sedang berkumpul di bawah pohon pisang. Si tupai ini berkata dalam hati, sepertinya aku harus menolong mereka. Akhirnya, si tupai ini memanjat pohon pisang dan menjatuhkan banyak pisang untuk si kura-kura. Setelah cukup lama mencari jalan pulang, akhirnya si tupai ini bertemu keluarganya. Ayah, ibu, aku kembali. Kedua orang tuanya menyambut gembira kedatangan anak tupai. Mereka sangat merindukan anak tupai. Dan mereka tak menyangka kalau anak tupai yang sekecil ini bisa kembali ke rumah dengan selamat. Oke, begitulah cerita dari anak tupai yang tersesat. Bagaimana menurut adik-adik? Bagus tidak? Semoga menghibur ya. Tapi nggak terasa, sekarang waktunya kakak pamit dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari kakak. Sampai jumpa.